masuk ke rekening Yosua Iya. sebesar 99 triliun rupiah. Ya. Anda menggunakan kata kuncinya, ada angka di sini, 99 triliun, dan ada jenis transaksinya adalah debit. Iya. Kalau Dan seandainya batas... ada masalah uangnya, RP-nya ada. Betul. Dan istilahnya penghentian sementara transaksi ini transaksi uang kan? Iya. Bukan istilahnya emas, Betul. bukan bensin. Dan ini uang bukan masuk beras. karena di sini ini ada disebutkan rupiahnya. informasi lain terkait transaksi tidak ada. Tidak ada. Dan ada kata yang tadi saya garis bawahi, debit. Debit. Disitulah Anda mencurigai bahwa ada uang di sini. Uang masuk. Benarkah itu? Angkanya memang luar biasa, tapi bukan sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang tidak mungkin. Saya ke Bung Yonatan. Bung Yonatan, saya ingin buka-bukaan sama Anda. Anda sejauh ini kan tahu, karena dilaporkan dari pihak kejaksaan. Dan juga selama penyidikan, selama penuntutan, ada berapa sih rekening atas nama Yosua? Ya, rekening atas nama Yosua itu ada di 4 bank, Mas. 4 bank? Ada di 4 bank. Berapa gajinya? Kan nggak mungkin. Nah, itu dia. Pertanyaan. Itu juga jadi pertanyaan buat kita, kenapa harus punya 4 bank? Padahal 1 bank saja atau 2 bank lah. Nah, ini 4 bank yang berbeda-beda, masing-masing satu rekening. Masing-masing satu rekening. Itu yang ketahuan, masih ada yang lain? Nah, itu kita juga belum tahu sampai sekarang. Bisa jadi ada yang lain? Bisa jadi ada yang lain, Mas. Karena dari 4 bank itu, 1 rupiah pun belum ada yang kembali ke keluarga. Jumlahnya berapa sih? Masing-masing Anda tahu nggak? Justru itu yang kita jadi pertanyaan besar sampai sekarang. Dan itu juga menunjang tadi. Ketahuannya hanya satu karena ada transferan 200 juta, 100 juta, 100 juta. Hanya itu saja? Hanya itu saja. Transaksi ke belakangnya, ke depannya, atau berapa sisa uang yang ada di dalam rekening almarhum sampai sekarang kita tidak tahu. 4 rekening nggak tahu angkanya berapa? 4 rekening kita tidak pernah tahu sampai sekarang. Yang mencuat keluar hanya 200 juta? Yang ketahuan hanya 200 juta saja. Anda yakin bahwa 4 rekening itu pasti ada isinya, ada uangnya? Saya meyakini itu ada uangnya. Karena Yosua ini kan sedang menabung untuk pernikahannya. Kemudian menabung juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Tapi dia juga mau sekolah. Mohon maaf ya, saya Ya. tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum dan juga keluarganya. Apa mungkin seorang Bintara mempunyai uang ratusan juta? Oke, kalau ratusan juta saya kurang tahu pastinya. Tetapi memang kemungkinan itu terjadi kecil ya, Mas ya. Kecil. Kemungkinan itu kecil. Tetapi yang kami dorong sampai sekarang, biarpun katakanlah itu 500.000 ataupun 1 juta, tapi kan itu uangnya almarhum. Setuju. Nah, itu yang belum dikembalikan, Mas. Karena angkanya belum disampaikan. Angkanya pun kita sampai nggak sekarang. tahu sampai sekarang. Pertanyaannya begini, punya 4 rekening yang baru ketahuan nih Ya. 200 juta. Betul. Kalau saya mau ngaitkan dengan kondisi Yosua, Yosua adalah disebutkan sebelumnya, saya mau konfirmasi, Ya. kepala rumah tangga Ferdi Sambo, keluarga Ferdi Sambo, betul? Betul. Kepala rumah tangga. Betul. Apa yang dikerjakan? Kalau kita lihat di fakta persidangan itu juga disampaikan, Yosua ini memang mengurus semua kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik, internet, dan keperluan-keperluan rumah lainnya, Mas. Yang lain nggak, Ricky dan lain sebagainya tidak? Kalau saya melihat dari persidangan, akhirnya katanya tektokan sama Ricky. Tetapi sejauh ini yang kita ketahui itu Yosua yang dipercaya. Karena sumber uangnya atas nama rekening Yosua. Kemungkinan besar begitu. Karena kita ketahui bersama bahwasannya memang duit yang kemarin katanya operasional itu kan ada di almarhum Yosua. Di rekening Yosua. Dan yang saya bingung juga M-Banking itu kan cuma 1. Kenapa bisa transaksi setelah meninggal? Ini kan kita harus gali sebetulnya. Jadi patut diduga, saya katakan patut diduga. Patut diduga. Uang-uang Ferdi Sambo sebagian mengalir ke rekening Yosua. Saya bisa pastikan itu seharusnya iya, karena itu didukung juga oleh klaim Ferdi Sambo. Karena dia mengatakan itu adalah uang saya. Tetapi kalau secara perdata kita lihat uang itu kan kalau misalkan di bank saya itu atas nama saya itu adalah uang saya sebetulnya. Tetapi kenapa itu bisa keluar? Ini kan sebetulnya sudah merupakan tindak pidana juga. Iya. Gitu. Saya ke Mbak Yenti. Pertama ada 2 pertanyaan nih. Uang keluar, orangnya sudah meninggal tapi dikeluarkan dengan M-Banking, lalu kemudian keluar 200 juta. Yang kedua ada 4 rekening, nggak tahu keluarganya sama sekali, padahal harusnya kalau seandainya atas nama yang bersangkutan kan ahli warisnya punya hak. Gimana soal ini? Ya, yang pertama ya pasti itu melawan hak ya. Kalau perdatanya kan melawan hukum pidananya. Artinya apa? Itu milik seseorang, orangnya sudah meninggal, orang lain tidak ada yang berhak lagi selain ahli warisnya. Kalau Betul, itu adalah rekening. Dan belum dikembalikan kan? Belum. Belum. Jadi siapapun yang menggunakan berarti kan dia menyalahgunakan lah itu ya. Kalaupun itu ada pada orang lain atau dititipkan berarti ya menggelapkan karena atas nama Yosua almarhum. Nah, berkaitan dengan 4 rekening, jadi saya jadi Ini baru yang ketahuan nih. Baru yang ketahuan ya. 4 rekening itu mungkin jadi ingat ini sebagai apa ya? Ada rekening banyak yang bukan miliknya seseorang itu biasanya yang membikinkan rekening itu biasanya itu modus
pencucian uang itu seperti itu. Oh, jadi Membuat gimana? escrow account. Biasanya pelaku-pelaku pencucian uang itu membuatkan rekening untuk kepentingannya dia atas nama orang-orang tertentu, bahkan Orang-orang sampai kepercayaannya. Oh, kadang-kadang orang-orang yang bawah biasanya dalam kasus-kasus yang di kepolisian itu biasanya bisa office boy dan sebagainya. iya, Dia iya, hanya oke. dimintain KTP, dibikinkan ini langsung dipegang. Pernah ada kejadian, saya lupa Yang kasus apa itu, betul. Banyak, rata-rata seperti Office boy itu. dan lain sebagainya. Ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi mereka tuh hanya dipinjamin KTP, dibikinkan ini. Nah, ini permasalahannya kan jadi Artinya gini, mohon maaf, saya di potong. bank. PPATK Ya. harusnya tahu ketika profilnya tidak Ya. sesuai. Yosua seorang bintara, brigadir ya. 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 Lalu kemudian punya uang mungkin ratusan juta, mungkin miliaran ya. Kalau dia 4 rekening, kalau 1-200 juta yang baru keluar, bisa saja miliaran. Ya. Artinya tidak sesuai dengan profilnya. PPATK harusnya tahu. Minimal banknya dulu ya, banknya itu kan harus tahu karena PPATK itu kan kadang pasif ya, karena kan Ya, ya, ya. menerima laporan dari bank-bank. Tapi kan Bank ada itulah. aliran. Ya, minimal satu orang ini kan apa sih gunanya know your customers itu kalau pada akhirnya seorang brigadir ada ya bisa jadi kalau dia mempunyai usaha lain yang mungkin uangnya banyak juga Dan bisa polisi jadi. tidak boleh berusaha harusnya. Ya. Tidak boleh bisnis. Ya artinya mungkin dapat kiriman warisan dari mana ya boleh. Tapi kan selama ini apalagi sekarang ya setelah menjadi kasus pada Juni dan Juli, Agustus ada kasus seperti ini harusnya sudah buru-buru dikelirkan kepada masyarakat apa sebabnya termasuk PPATK Baik. minta kepada bank-bank itu bagaimana sih profil Oke. dari Ya. transaksinya 4 Artinya rekening ketika itu. ada uang ratusan juta masuk ke Ya. rekening Yosua yang seorang bintara, tidak sesuai profilnya, bank harusnya bertanya. Bank harusnya kalau ada transaksi berapapun yang tidak sesuai dengan profil itu bank itu bukan bertanya, bank itu melaporkan kepada PPATK untuk dianalisis atau 500 juta ke atas meskipun itu dari uang hasil yang sah juga harus dilaporkan kepada PPATK. Jadi ini sebetulnya menjaga kalau sampai terjadi seperti ini ya kalau itu jalan bagus ini sudah terjawab pada saat itu juga gitu ya. Tapi ini kan artinya tidak dijalankan ya walaupun sebagian besar dijalankan. Memang rejim pencucian uang Indonesia ini anti pencucian uang Indonesia ini memang harus didisiplinkan lagi lah. Oke. Ini banyak Pertanyaan saya hal-hal yang begini, nggak Ambu Yenti. dijalankan. Ya. Artinya ada kejanggalan di sini dan ada, saya katakan patut diduga ada tindak pidana pencucian uang dalam kasus Sambo. Iya, karena ada rekening-rekening yang tidak Jawabannya sesuai. iya, betul. Iya, Patut diduga. karena itu adalah persepsi kita dalam ranah kejahatan ekonomi kalau ada rekening-rekening bukan miliknya dia dan banyak ya rekening punya aja banyak pun akan menjadi masalah yang mencurigakan karena pencucian uang itu adalah suspicious transaction sebagai kata kunci. Transaksi-transaksi mencurigakan termasuk kalau ada 4 rekening kan bukan hanya sekedar dilihat rekeningnya bagaimana tapi bagaimana diisinya rekening ini, siapa yang mengisi, keluarnya kemana. Ini harusnya dibuka aja rekening korannya supaya clear semuanya. Oleh siapa? Pengadilan? Ya sekarang ya semuanya PPATK sekarang udah seperti atau Harus dimintakan proaktif. lah ya Oke. minimal Anda mengatakan PPATK harusnya proaktif dalam hal ini karena sudah Iya, menjadi bahasan. iya. Karena selama ini kan kita hanya mengejar, misalnya kita hanya bicara soal media, Iya. pelecehan, dan pelecehan. Tidak ada yang bicara soal follow the money. Betul. Padahal jangan-jangan, saya harus katakan nih, jangan-jangan dugaannya dibunuh bukan karena pelecehan, tapi karena uang. Ya. Bisa saja itu terjadi. Ini kan kita bicara soal spekulasi, analisis Betul, dan betul. sebagainya. Ya. Anda mengatakan itu bahwa Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Saya sangat setuju dan itu sangat mungkin karena pelecehan ini nggak ada. Saya mau ingatkan. Dari mana Anda mengatakan pelecehan nggak ada? Saya- Karena kan Ibu Putri sudah mengakui ada, meskipun Oke. hanya Ibu Putri dan Tuhan yang tahu. Baik, saya ingin mengingatkan dulu kepada kita semua. Waktu di awal kasus ini kan satu Indonesia dibohongi oleh institusi. Itu kita harus ingat. Ya, dan oleh skenario Sambo waktu itu. Betul, itu termasuk di dalamnya. Lalu ketika sudah kita dibohongi seperti itu, maka kebohongan-kebohongan lain itu akan ada. Baik, kalau kita bicara mengenai fakta di persidangan, saksi-saksi ahli mengatakan kebanyakan kalau misalkan pelecehan itu ada, harusnya ada bukti visum. Dan ini juga kebohongannya berubah-berubah. Awal SP3, Visum nggak ada sama sekali. visum tidak ada. Visum pelecehan tidak ada. Tidak ada. Sama sekali. Visum pelecehan tidak ada. Jadi yang mau saya katakan, Apalagi perkosaan ya. apalagi perkosaan. Nah, ini juga termasuk dalam menurut saya kategori kebohongan. Karena apa? Karena kita ingat peristiwa di Duren 3 katanya pelecehan di Jakarta. Sudah SP3. Berubah lagi pelecehannya di Magelang. Kemudian berubah lagi tiba-tiba di persidangan jadi pemerkosaan. Betul. Pelecehan dan pemerkosaan ini adalah dua Jauh. hal yang sangat berbeda. Begitu. Apakah kita masih bisa percaya? Kita lihat saja nanti biar publik Dan yang menilai. semua itu secara saintifik, ilmiah, tidak ada pembuktiannya karena tidak ada visum. Tidak ada visum karena menurut saya dan berdasarkan pada saksi ahli ya terutama ahli kriminolog, visum itu harus ada sebetulnya kalau memang itu Ya. pemerkosaan. Dan
trauma. Tetapi ini kan tidak. Kalau kita melihat lagi kronologis ke belakang, Yosua dipanggil lagi katanya setelah memerkosa. Apakah logis? Setelah diperkosa harusnya trauma, tapi masih dipanggil lagi 15 menit, masih bisa ngobrol 4 mata di dalam kamar. Gitu. Ini sudah tidak masuk di akal sebetulnya. Kami juga coba mengundang beberapa pengacara dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di antara Febri Diansyah, ada lagi beberapa yang lain, tapi berhalangan untuk hadir hari ini. Saya ingin ke Pak Arianto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Pak Arianto, dari semua apa yang kita bicarakan ini, ada satu pertanyaan, kenapa tidak ada Rp1 pun uang yang disita dari kasus ini? Atau minimal bagaimana kemudian menuntaskan soal dugaan pencucian uang ini? Karena LP-nya itu hanya LP mengenai pembunuhan, kemudian perencanaan pembunuhan, kemudian perusakan perintangan. Itu yang dikerjakan oleh penyidik. Dasarnya LP itu, kemudian LP yang diutamakan adalah yang berkaitan dengan tindakan Pak Sambo, ya, yang telah membunuh dan bahkan merencanakan dan kemudian merusak TKP dan sebagainya. Itu kan dulu diprioritaskan cepat selesai, itu 1 bulan dikirim jadi. Ya itu yang keluar ya hanya itu total. Gitu. Kalau Anda pengen keluar uang yang disita itu ya dibikin LP baru yang mengenai bahwa ini uangnya ini dicuri atau barangkali dulu sudah ya oleh pengacaranya itu bahwa uangnya Sambo diambil sudah kan. Sudah nah, itu LP-nya itu aja laporan. diminta terus untuk diteruskan. Ada uang yang kemudian ya, keluar waktu kalau itu mau, kan yang kalau 200 mau juta? mengungkap ya pengembangan daripada penyidikan yang LP-nya mengenai uangnya yang dicuri dan sebagainya, HP-nya yang dicuri dan sebagainya itu baru bisa dibuka. Kalau dalam persidangan ini delik aduan berarti ya Pak Arianto ya, bukan delik aduan, LP, laporan polisi biasa. Apakah Anda berencana untuk melaporkan soal ini? Kami sekarang sedang memantau persidangan dan melihatnya secara komprehensif dan semua lagi kita timbang-timbang, Mas. Langkah-langkah apa lagi yang kita akan lakukan? Tentu kita akan memastikan hak-hak korban ini harus kembali dulu ya. Termasuk uang tadi? Termasuk uang itu, paling penting. Dan Anda membuka kemungkinan untuk melaporkan itu? Kami dari tim kuasa hukum akan berbicara dengan keluarga dan kita akan berunding dan tidak menutup kemungkinan. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari semua yang kita bahas ini, benarkah ini kasus masih begitu janggal? Ada apa sesungguhnya? Kita akan kembali sesaat lagi, saudara.